Nah, jerapah. Wiki. Ops. Halo semua, terima kasih telah mampir ke channel kita Triple Vice. Kali ini kita akan melakukan unboxing set DX Kiseryou 5 Knight. Adalah robot tokoh utama dari serial Super Sentai Ryu Soldier yang telah diadaptasi menjadi Power Ranger Dino Fury. Adapun mainannya diproduksi oleh Bandai, atau bisa dibilang ini adalah versi Jepangnya, yaitu Ryu Soldier, yang dimana ini adalah gabungan dari 4 set DX, yaitu DX Kiseryou atau Tiramigo dengan seri pertama, DX3K dan Ankylos yang dijual satu set dengan nomor seri 2 dan 3, DX Tigerlands dengan nomor seri 4, dan DX Mill Needle dengan nomor seri 5. Selain unboxing, kita juga akan melakukan review. Tapi untuk review kali ini kita akan fokus ke DX Kiseryou atau Tiramigo. Untuk DX lainnya akan menyusul di lain kesempatan. Jadi agar tidak ketinggalan video terbaru kita, bisa langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru kita. Oke, gak pakai lama, inilah dia unboxing set DX Kiseryou 5 Knight plus review Tiramigo. Ya, pertama-tama kita cek dari ukuran boxnya terlebih dahulu. Memiliki panjang 46 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 33 cm. Bisa kita lihat dari tampak depan terlebih dahulu seperti ini. Dari tampak depannya ini bisa kita lihat ini ada figur Five Knight-nya yang gabungan dari 5 dinosaurus, yaitu terdiri dari Tiramigo, kemudian di sini ada Ankylos, ada Triken, ada Tigerlands dan Mill Needle. Terus ada gambar tim dari Ryu Soldier, kemudian di sini ada namanya ya, DX Kiseryou 5 Knight ini kalau tidak salah. Ini mohon maaf ya karena menggunakan bahasa Jepang, mungkin ada yang sedikit terlewat. Kemudian ini ada gambarnya, dapat 5K ya. Kemudian di sini ada logo Bandai, Ryu Soldier, logo Toei, dan ini harusnya kalau tidak salah tidak untuk 3 tahun ke bawah. Kemudian untuk tampak samping seperti ini, dia bisa dikombinasikan dengan changer sebelumnya ya. Untuk key-nya ya ini ya. Kemudian di sini key-nya tadi dijelaskan kalau dapat 5A. Mohon maaf ini agak robek dikit karena dari pengiriman. Di sini bisa kita lihat ada kepala yang merah, biru, pink, hijau dan black. Ini dapat 5 ya. Kemudian untuk tampak samping satunya, nah, di sini dijelaskan kalau kita dapat 5 figur dinosaurus, Tiramigo, Ankylos, Triken, Tigerlands, dan Mill Needle. Kemudian dapat 5K-nya, kalau digabungkan semua jadi seperti ini ya. Nah, ini Five Knight-nya untuk tampak samping seperti itu. Untuk tampak atas, nah ini ada gambar dari figurnya dalam bentuk dinosaurus dan timnya. Ada logo Ryu Soldier juga. Kemudian untuk bawah ada tim Ryu Soldier, warning choking hazard, hati-hati bisa tertelan, jadi tidak untuk 3 tahun ke bawah seperti ini ya, Pac-Man tidak boleh nelan. Kemudian kita lihat untuk tampak belakang. Nah, di sini kita bisa lihat kombinasi gabungan dari figur-figurnya seperti ini. Ternyata Tiramigo-nya bisa berubah menjadi Kiseryou. Kemudian di sini ada gambar Kiseryou 3 Knight, dia gabungan dari Ankylos dan Triken. Di sini juga bisa menjadi yang warna biru, kemudian jadi yang pink, keren sekali. Di sini juga ada ini yang Four Knights, Tigerlands dan juga Mill Needle. Terus kalau digabungkan semua menjadi ini Kiseryou 5 Knight. Di sini juga ada pemberitahuan kalau ini menggunakan part-part yang hampir mirip bongkar pasang kayak Lego gitu. Jadi bisa dicopot pasang dan bisa berkreasi. Kayaknya bakal banyak yang bisa diubah-ubah, ini menarik sekali untuk dimainkan. Oke, gak pakai lama, kita langsung unboxing ini.
unboxing kali ini kita dapat 5 Ryusoul Kei dengan warna yang berbeda-beda, yaitu merah, pink, biru, hijau, dan hitam. Kemudian kita juga dapat figur dari Kiseryu, yaitu Tiramigo dengan badan yang tercerai-berai ya. Di sini bisa kita lihat, kita dapat badannya, kemudian ekor dengan warna merah seperti ini. Kemudian kita juga dapat kaki dinosaurusnya atau Tiramigo dengan kepala Tiramigo seperti ini. Ups. Kemudian di sini juga kayak senjata ya. Ini bisa dicopot menjadi 4 bagian, 2 tembak dan 2 drill. Kurang lebih seperti itu untuk yang merah. Kemudian lanjut ke yang pink. Bisa kita lihat seperti ini. Ini adalah Ankylos warna pink seperti ini ya. Kemudian di sini juga ada Triken, panjang sekali ini. Kemudian untuk Tiger Lance di sini kita dapat 3 bagian yang terpisah ya. Ini jenis kayak pedang gitu, hitam. Ini kayak terlihat seperti ekor ya. Nah ini seperti ini kayak bisa dicopot, ada 3 bagian juga. Dan kita juga dapat macannya seperti ini ya. Kondisi dapatnya awal-awal seperti ini, harusnya bisa diberdirikan. Nah ini kayaknya. Kemudian kita lihat untuk Milneedle seperti ini ya, panjang juga sama. Dan kita juga dapat kayak durinya, ini kalau tidak salah bagian atas punuknya itu kalau tidak salah. Ya untuk figurnya seperti itu. Nanti kita coba gabungkan, kita cek dari manualnya terlebih dahulu. Ini terdiri dari 5 lembar dengan sapu yang kecil. Ini kalau tidak salah tadi dapat dari yang Milneedle. Oh ya benar, ini hati-hati, ini jangan sampai terinjak karena tajam. Sebenarnya tidak tajam-tajam banget, tapi tetap sakit kalau keinjak ke kaki. Kemudian kita lanjut manual ini, kita lihat. Nah ini manual dari Milneedle. Nah ini manualnya terbagi 4 bagian yang kertas putih ini. Ini karena figurnya ini adalah set dari gabungan 4 set seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Kita lihat langsung. Ini untuk yang Milneedle seperti ini, dapat 3 part, sudah dijelaskan tadi. Hati-hati ini ya, terinjak lancip, awas. Ini juga pada saat bergabung ada yang bagian tajam juga. Kemudian ini seperti sebelumnya ya, di changer. Kemudian di sini, nah ini bagian-bagian yang terpasang. Nah bener, ini tadi bagian punuknya atas ini ya, pasang di situ. Kemudian ini adalah cara penggabungan dari ini yang 4 knight ya. Ini bisa dilihat seperti ini penggabungannya untuk menjadi 4 knight Milneedle. Nah seperti ini gabungannya, ini untuk menjadi 5 knight. Kemudian ini kayak senjata ya, ini malah Tiger Lance yang dijelasin di sini. Kemudian di sini untuk kayak jenis tank gitu ya. Untuk 5 knight ini berarti ada mode 1 lagi nih, kayak tank gini ya. Bisa lihat seperti ini ya. Cukup menarik ya, karena bentuknya ini kayak Lego. Dia bisa dibongkar pasang, jadi bisa membuat form yang aneh-aneh. Kemudian di sini kita lanjut manualnya. Ini untuk Tiger Lance. Nah, sudah dijelaskan tadi ya, dapat badan kayak pedang dan kayak ekor ini dapat K1. Kemudian di sini juga ada hati-hati dengan part-part yang tajam agar tidak terinjak seperti tadi. Ini seperti ini untuk penggabungannya. Ini bagian partnya beneran bisa dicopot sebagian, bisa jadi kayak ekor. Kemudian ditaruh di samping-sampingnya yang pedang ini juga. Kemudian ini juga bisa jadi kayak sayap ini ya, bisa terbang gitu. Cukup menarik. Ini kurang lebih sama ya penggabungan 5 knight dan alternatif perubahannya seperti ini. Bisa digabung dengan Tiramigo-nya ya, jadi armamen seperti ini. Keren sekali ya. Untuk Tiger Lance manual. Kemudian untuk yang paling pendek ini ya seperti ini. Ini untuk 2 ini ya, dia ini 1 set dalam 1 DX. Ankylos dan Toriken, yaitu pink dan biru. Ini yang langsung jadi, tidak dipretel kayak sebelumnya. Oh ini ada bisa digerakkan ya, ekornya cukup menarik. Cuma ini bisa dicopot bagian ini saja, dikit sekali ya kalau yang ini. Tapi bagian ininya juga banyak sih bisa bergabungnya. Ini sama seperti sebelumnya, dan ini untuk menjadi 3 knight. Ini alternatif perubahannya dengan kepala yang biru dan kepala yang pink, menarik. Ya kemudian kita langsung lanjut ke manual dari Kiseryu atau Tiramigo. Di sini bagian partnya sudah dijelaskan seperti sebelumnya ya. Ada kaki 2, kepala, senjatanya ya ini 2 drill sama itunya sudah dijelaskan sebelumnya. Ini hati-hati juga sama terinjak-injak atau itu bahaya ya, tajam. Kemudian kita buka shred. Nah ini penggunaan key sama seperti sebelumnya. Ini bagian part-part yang digabungkan. Ini juga bisa di sini cara berubahnya seperti ini ya.
Oh ini hati-hati dengan ini harus ditekan terlebih dahulu untuk menggerakkan kakinya. Tapi kalau tidak salah, kalau untuk dari robot ke dino kayaknya langsung saja. Di sini yang untuk dari dinosaurus ke robot harus ditekan terlebih dahulu ya, hati-hati. Kemudian ini adalah cara berubahnya untuk menjadi Kiseryu. Oh ini juga ada alternatif perubahan dengan menjadikan kepalanya menjadi senjata dan buntutnya menjadi senjata. Cukup menarik ya. Ini untuk Kryptonite sama seperti sebelumnya. Oh ini juga bisa kayak jadi tank-tankan gitu ya. Ini cukup menarik untuk perubahan alternatif dari Kiseryu ini. Kemudian ini ada bagian yang ini alternatif cara memainkannya ya. Ini karena bentuknya yang mirip bongkar pasang jadi bisa menjadi banyak sekali. Sebelumnya kita akan lanjut review, tapi seperti sebelumnya kita sudah jelaskan bahwasanya untuk kali ini kita bakal fokus ke yang Red Ranger-nya atau Ryusoul Red. Untuk yang lainnya akan menyusul di lain kesempatan, jadi jangan sampai ketinggalan dengan mensubscribe channel ini. Oke, nggak pakai lama, inilah dia review Kiseryu atau Tyramigo. Ya, seperti biasa kita cek dari tingginya terlebih dahulu. Kiseryu ini memiliki tinggi sekitar 28 cm. Bisa kita bandingkan dengan figur-figur sebelumnya. Ya, bisa kita bandingkan dengan figur-figur sebelumnya seperti Blaze Tyranno yang paling kecil memiliki tinggi sekitar 21 cm. Kemudian dengan Magma Stego yang memiliki tinggi 25 cm. Dan yang paling tinggi yaitu Ancient Monster aka Scorn dari BMB memiliki tinggi sekitar 38 cm. Ya, lanjut ke bentuk dan detail. Sekilas Kiseryu ini memiliki bentuk yang cukup ideal dengan badan sedikit bulky. Kita coba dekatkan mulai dari atas terlebih dahulu. Ya, untuk kepalanya sendiri ini masih didominasi oleh bagian dari Ryusoul K-nya ya. Ini adalah bagian dari belakang Ryusoul K yang kita tahu sendiri memiliki detail dan cat yang menarik sekali ya, seperti ini. Catnya rapi. Kemudian untuk badannya ini terlihat besar karena ini kepalanya ini gede sekali ya di bagian depannya. Ini memiliki cat yang menarik, hijau, hitam, ini rapi. Kemudian untuk warnanya sayangnya agak sedikit kurang di bagian giginya ini ya. Giginya dia itu masih mengikuti warna rahang. Kalau misal warnanya sama menarik, hanya saja ini warnanya beda. Yang atas warna abu-abu, yang bawah ikut rahang bawah yaitu merah. Ini agak sedikit kurang menarik ya. Terus untuk bagian sininya ini keren. Bagian sininya masih ada bolong-bolong baut ya di sini. Kemudian dari segi warnanya merahnya cukup oke. Untuk ini warna abu-abu ini niatnya kayak menampilkan warna tulang gitu ya. Hanya saja ini agak sedikit ya cukup menarik lah ini untuk warnanya. Ini juga sama, drillnya juga seperti ini. Kemudian ini juga meski kotak ini masih ada detail-detail seperti ini ya, cukup menarik. Terus di sini juga ada warna emasnya, ini keren sekali warna emasnya seperti ini bisa kita lihat. Nah, garis emas ini juga masih ada detail-detail seperti ini, perak. Oh tidak, ini merah ya, merah perak ini. Ya menarik sekali untuk detailnya. Nah, ini adalah yang favorit ini. Rapi sekali dan keren, merah perak. Ini ada detail seperti ini cukup oke. Kemudian untuk bagian bawah ini juga masih ada garis-garis seperti ini untuk kaki. Ini bagian bawah belakang, kaki dino, kaki robot ya bagian depan. Ini juga tadi ada senjata ini buat kanonnya ya. Agak sedikit kurang di sini mungkin ya. Oh ya, tadi lengannya ini juga ada tembak ya di sini. Ini untuk Tyramigo dan ini juga kayak Tyramigo juga ya untuk tangannya. Ini bagian buntut jadi bisa di sini, tapi bisa juga dicopot dan dipasang di bagian yang lain. Mungkin kalau dipasang sini jadi kelihatan punya buntut ekor gitu ya. Tapi cukup oke di bagian belakang sini. Tuh ini masih kelihatan ya bagian Ryusoul K-nya. Ya kurang lebih untuk bagian bentuk dan detail seperti itu. Secara overall saya suka dengan bentuknya, cukup keren dengan warna yang rapi. Ini keren sekali, sip lah. Ya lanjut ke artikulasi, kita bisa cek dari bagian atasnya terlebih dahulu. Kita coba dekatkan. Untuk bagian kepala sudah kita tahu kalau didominasi untuk K-nya ya. Jadi ini cuma bisa dicopot pasang seperti ini, tidak bisa digerakkan ya. Mungkin ini sedikit bisa digerakkan. Kemudian untuk bagian badan ini kepala dino bisa dicopot seperti yang sebelumnya. Ini juga bisa dibuka tutup. Kemudian untuk badan ini kayak ada sela di sini, ini kayaknya bisa diputar tapi terhalang sama ini dan tangan. Kemudian untuk bagian tangannya ini bisa diputar 360 derajat.
seperti ini bisa dicopot, kita tahu sebelumnya, ini juga sama bisa dicopot. Terus di bagian sini ini terlihat seperti kayak ada sendi, tapi ini tidak bisa digerakkan sayangnya. Dan bagian untuk jempol jarinya ini juga tidak bisa ya, cuma ada slot buat masukin kayak senjata ke sini. Kemudian untuk yang sebelah sini sama, untuk kaki. Nah, untuk kaki ini kayaknya bisa digerakkan ke depan seperti ini ya. Nah, ke depan sayangnya ini terhalang di sini, tapi ini kayaknya bisa digeser. Coba kita ini. Nah, seperti ini. Awas ya, agak berhati-hati karena bisa gores. Ini jadi geser seperti ini. Kita kembalikan juga. Ini hati-hati, kita agak geser sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian untuk bagian ke belakangnya ini juga bisa sampai ke sini. Nah, ini max segini ya, ada kayak bunyi klik, jadi dia bisa nyangkut. Nah, ini jadinya kalau mau dikebawahin harus dipencet tombolnya terlebih dahulu seperti ini, ditahan, baru ini bisa digerakkan seperti ini. Untuk kaki kurang lebih seperti itu. Di dengkulnya ini tidak bisa ya, cuma ada join di sini, bisa dimasukkan ini juga. Untuk bagian bawah kakinya juga tidak bisa digerakkan, tapi ini bisa dicopot seperti di sebelumnya ya, jadi bisa dicopot. Kemudian untuk bagian belakang ini juga bisa dicopot ini. Nah, ini kembali lagi ke artikulasinya. Untuk artikulasinya ini secara overall agak kurang ya, tapi memang dari dulu Sentai itu lebih main ke gimmicknya. Untuk yang sekali ini kita mainnya gimmicknya bongkar pasang. Jadi saya akan jelaskan kalau di beberapa bagian ini ada yang bisa dicopot juga, seperti tangannya ini bisa dicopot selain bisa diputar. Nah, kalau ini bisa dicopot terus kita copot ini bisa diputar. Bentar, untuk bagian ininya kita harus angkat seperti ini. Nah, soalnya tadi kan terhalang tangan, kalau kita nggak ada tangannya bisa diputar seperti ini. Ini 360 derajat, cuma ya ini tadi seperti kita jelaskan terhalang tangan. Ini juga bisa dicopot sama. Jadi misal ini dicopot dia bisa pintar 360 derajat. Kemudian untuk bagian kepala ini juga sebenarnya bisa badannya ini bisa dicopot juga seperti ini. Kita bisa lihat ada joinnya ya. Ini nantinya katanya kalau tidak salah bisa digabungkan dengan part resolder yang lain. Kemudian kita coba kembalikan. Nah, seperti ini. Jadi kita kurang lebih seperti itu ya untuk beberapa gimmick yang bisa dicopot. Untuk kaki dia ini sayangnya tidak bisa ya. Ini tertancap sama ininya juga buat dipencet-pencet. Nah, di buku tutorialnya ini juga ada cara memainkannya. Dia memiliki kayak dua tipe serangan. Serangan yang pertama dia memakai tail dengan nama julukan tail wipe. Ini dengan cara mencopot bagian sini dan sininya. Kemudian ini digabungkan seperti ini. Terus ini kita gabungkan juga dengan ininya. Ini adalah mode serangan tail wipe. Ini seperti ini. Nah, seperti ini ya. Terus serangan yang kedua yaitu serangan terkuatnya. Ini kita copot, ini kita copot, ini kita copot, ini kita kembalikan ke sini. Nah, kayaknya salah. Nah, ini ke sini seperti ini. Kemudian ini dua-duanya dicopot. Tailnya pindah ke sini. Terus kepalanya kita copot. Kita pasangkan ini yang tembak ini. Oh ya, ini bisa digerakkan seperti ini. Yang tembak di sebelah sini. Ini drillnya tidak bisa diputar ya. Mau mengingatkan. Nah, seperti ini. Kemudian kepalanya di sebelah sini. Hop. Nah, ini kemudian kita pasang di sini. Nah, ini adalah mode Tyranno Head. Ini adalah serangan terkuat dari Kiseryu. Ya, untuk mode-modenya dan artikulasi gimmicknya kurang lebih seperti itu. Jadi bisa dipasang-pasang di tempat lain juga. Oke, nggak pakai lama, kita langsung berubah ini menjadi Tiramigo. Ya, untuk berubahnya sendiri bisa dibilang cukup mudah ya. Tinggal mencopot bagian yang sama saat unboxing, kemudian putar badan dan kaki. Mungkin yang bagian tangan agak kehalang saat memutar badan, bisa dicopot atau diangkat sedikit saat memutar. Kemudian untuk keynya, di buku petunjuk dia ditaruh seperti ini, tapi selama ada slot dia bisa dipindahkan atau dilepas. Misal dilepas seperti ini, atau sebelahan ini, atau ditancapkan di tempat lain. Nah, ini
seperti ini, atau juga bisa seperti ini. Tancapkan, tapi kepalanya sih terlihat aneh kalau seperti ini ya. Terus bisa dibilang untuk key-nya ini agak berbeda loh dengan key sebelumnya yang dari changer. Kita akan coba bandingkan setelah ini. Ya, dari sini bisa kita lihat untuk Ryusoul key-nya yang sebelah kiri berasal dari Ryusoul Changer, sedangkan untuk yang sebelah kanan berasal dari DX Kisiryu. Bisa kita lihat perbandingannya seperti ini, kurang lebih sama ya. Mungkin yang dari Changernya ini terlihat agak gelap dibandingkan Kisiryu. Untuk bagian depannya kurang lebih hampir sama. Kemudian untuk belakang, di sini juga hampir sama, tapi kalau dilihat secara sekilas ya, tapi secara detail kita bisa lihat ini agak berbeda ya di bagian sininya. Ini seperti ini dan ini seperti ini. Terus di tulisannya sekarang, nah kalau yang untuk Kisiryu DX Tiramigo dia made in Thailand, sedangkan untuk yang Changernya dia made in China. Di sini bisa kita lihat ya perbandingannya. Nah kalau biasanya kalau kayak gini yang berbeda ini bisa menghasilkan suara yang berbeda kemungkinan. Kita coba dengan Changernya untuk yang DX Kisiryu ini. Ya, pertama-tama kita coba menggunakan DX Ryusoul Changer. Apakah sama atau berbeda? Bisa kita coba ini. Uts, kejauhan. Ya, saya sebelah ini. Nah, untuk soundnya kurang lebih sama seperti sebelumnya ya. Untuk yang ini kita coba lagi seperti ini. Untuk suara ininya sama ya. Kita coba ini. Kurang lebih sama ya suaranya. Untuk yang suara ini sama ya. Bagaimana dengan pedangnya? Kita coba dengan Ryusoul Ken. Kita coba. Pertama kita buka. Kemudian ini ya, bentar, sebelah sini. Kurang lebih sama. Sama juga. Kita coba tahan. Oh, di sini perbedaannya. Dia bakal berteriak Ryusoul Gatai. Di sini berbeda ya. Terus kita coba mainkan seperti biasanya. Pencet tidak bisa. Oh, yang ini kurang lebih sama ya. Cuma pada saat dia ditahan, ini mengeluarkan suara yang berbeda. Bisa kita coba bandingkan dengan yang sebelumnya. Ini yang ini Kisiryu. Nah ini seperti ini. Ini yang dari Changernya. Kita coba tahan. Nah, di situ perbedaannya. Jadi meskipun secara sekilas sama, tapi pada saat dites dia berbeda di satu suara saat pedangnya ya. Tapi kurang lebih ini hampir mirip lah. Back to topic, kembali lagi ke DX Kisiryu dalam mode Dinosaurus atau Tiramigo. Memiliki panjang 35 cm dan tinggi 22 cm. Bisa kita bandingkan dengan figur-figur sebelumnya. Ya, pertama-tama dengan Tarbostrom yang memiliki panjang 34 cm. Ini hampir mirip ya ukurannya. Bisa kita lihat seperti ini tampak depannya. Untuk yang Tiramigo lebih bulky ya. Kemudian dari samping seperti ini. Kalau kita cek dari ukuran panjangnya bisa dilihat seperti ini. Nah, lebih panjang 1 cm ini ya. Bisa kita lihat perbandingan panjangnya. Terus kemudian dengan figur lainnya, ya ini dengan T-Rex Megazord yang versi Bandai US ya. Bisa kita lihat untuk perbandingan tingginya. T-Rex Megazord memiliki tinggi 28 cm seperti ini ya. Nah, untuk panjangnya juga kurang lebih seperti ini.
Kemudian satu lagi dengan BMB Ancient Leader aka Grimlock, bisa kita lihat perbandingan panjangnya seperti ini ya. Untuk BMB-nya sendiri ini memiliki panjang sekitar 60 cm. Ya, lanjut ke artikulasi, kurang lebih hampir mirip dengan robotnya karena seperti sendi kaki ikut kaki robot. Kemudian untuk bagian yang senjata tembak yang di sebelah sini ini ikut tangan ya, tapi kita coba ulangi beberapa sebagian. Mulai dari depan ini mulut bisa buka ya, kalau kita tahu, dan ini bisa dicopot untuk bagian-bagian yang ininya ya. Kemudian untuk ini bagian yang tembaknya ini juga bisa digerakkan seperti robot dan bisa dicopot juga. Untuk kaki, oh ya, ini tadi agak sedikit terhalang di kaki tapi masih bisa diputar 360 derajat ya. Ya, seperti ini. Kemudian untuk kaki ini tidak bisa digerakkan, dia harus dipencet terlebih dahulu baru bisa digerakkan ke depan tapi terhalang oleh ini ya. Kemudian untuk ke belakang dia bisa jauh ya, sampai ke ini cuma kehalang di sini. Jadi kurang lebih cuma sampai segini, dan ke depan cuma sampai segini. Ya, kurang lebih untuk kaki seperti itu. Dan untuk part-part lainnya ini bisa dicopot pasang dimanapun seperti robotnya, kurang lebih sama. Ya, sampai di sini untuk review dari Tyramigo. Kita langsung lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan dari mode dinonya, bentuknya cukup solid dengan bentuk T-Rex yang oke punya, terutama bagian kepalanya yang terlihat garang dan keren sekali. Untuk badan secara pribadi cukup oke, mungkin bagi beberapa orang agak kurang suka dengan tampilan bintik-bintik legonya. Secara gimmick, meski agak kurang diartikulasi, dengan adanya join yang bisa dicopot pasang, figur ini menarik sekali untuk dimainkan. Dari segi robot, kurang lebih mirip review T-Rex-nya ya, memiliki penampilan yang oke punya, dan gimmick yang menyenangkan untuk dimainkan. Andai memiliki sendi di beberapa bagian seperti lutut dan sikut, bakal sangat keren sekali untuk dipose. Dari segi harga, set Dexterous Soldier ini di pasar memiliki harga yang kurang signifikan, berkisar di angka 1,8 jutaan, bisa lebih atau kurang, dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk DX Tyramigo sendiri, jika beli secara terpisah berada di angka 700 ribuan. Overall, seperti DX Robot Sentai pada umumnya, jangan terlalu berharap dengan sendi artikulasinya. Tapi jika Anda suka gimmick memainkannya dan juga menyukai Sentai atau Power Ranger, figur ini patut untuk dikoleksi. Terima kasih kepada para penonton yang telah menyaksikan video kali ini. Maaf jika ada salah kata dan kekurangan pada video kali ini. Apabila dirasa membantu, bisa langsung klik like dan share. Dan jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru kita. Kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Akhir kata, ciao!